Baik, saudara-saudara sekalian, kita hari ini akan membahas petani dan masyarakat petani. Semua bisa mendengar saya dengan baik. Dan mengapa ini penting? Karena sepanjang perkuliahan mendatang, kalian akan membicarakan permasalahan agraria. Dan salah satu subjek penting atau aktor penting di dalam permasalahan agraria ini dengan sendirinya adalah petani. Dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan saudara-saudara sekalian, kalau saya bicara mengenai saudara, maka itu termasuk juga artinya mencakup mahasiswa dan mahasiswi, ya. Kita tidak menggunakan istilah saudari gitu, ya. Anda juga nggak bicarakan menggunakan kata saudari untuk menunjuk pada kerabat Anda. Saya punya satu saudari dan punya dua saudara, kan nggak begitu, ya. Jadi itu kata yang sebetulnya kita tidak kenal. Jadi saya menggunakan kata saudara-saudara untuk semuanya. Baik, apa yang kita akan bahas? Yang kita akan bahas adalah satu pengertian mengenai petani, ya. Petani sebagai peasantry, ya. Nah, ini nanti kita bahas apa yang kita maksud dengan peasantry, ya. Kemudian kita akan membahas petani dan kelas-kelas petani, ya, karena banyak sekali kesalahpahaman seolah-olah masyarakat desa itu satu masyarakat yang homogen sifatnya, ya, semua boleh dikatakan mempunyai status ekonomi sosial yang sama, tetapi dengan sendirinya tidak demikian. Itu yang akan kita bahas. Dan yang ketiga adalah petani, ya, antara resiprositas moral, diferensiasi dan strategi rumah tangga. Jadi kita melihat bagaimana berbagai golongan petani terbentuk, dan juga hal itu mempengaruhi bagaimana mereka membangun strategi rumah tangganya. Baik, pertama dalam memperkenalkan petani sebagai peasantry, saya memberikan beberapa foto-foto mengenai petani dengan harapan Anda bisa kemudian mengenal luasnya peta pertanian di Indonesia, ya, bahwa terdapat sangat beragam jenis petani di Indonesia. Ya, jadi kita mulai di sini kita lihat seorang petani tembakau. Anda mengenali tanaman tembakau itu? Anda sebagai mahasiswa IPB sedikit banyak harus kenal juga, ya. Ini tanaman tembakau di dataran tinggi Jawa Timur, ya. Di sini kita lihat beragam jenis petani, ya. Di sebelah kiri atas kita lihat petani-petani susu perah, ya, di dataran tinggi Jawa Timur, di atasnya Malang, ya, Batu. Mereka membawa susu mereka ke koperasi susu. Petani-petani ini hanya memiliki 2-3, ya, paling banter 5 sapi, ya, sapi perah. Dan mereka sangat terkait dengan kegiatan koperasi, karena koperasi itu memberikan subsidi di dalam pakan, di dalam obat-obatan, dan sebagainya. Di bawahnya kita lihat petani penggarap legal dari tanah hutanan di kawasan Perum Perhutani, perusahaan negara perhutani yang diberikan mandat untuk mengelola kawasan hutan di Jawa dan sebagian juga di luar Jawa. Dan itu hutan untuk dipanen, ya, kayunya dipanen. Dan ketika panen kayu itu dipanen seperti Anda lihat ini, ya, dia botak, tidak ada hutannya. Kemudian untuk beberapa bulan petani boleh menggunakan kawasan itu untuk bertani, dan kita lihat itu kemudian dikapling-kapling, dibagikan kepada petani, ya, untuk sementara ditanami dengan tanaman musiman, dan kemudian
ditanami lagi dengan pohon, dan setelah pohon itu besar, ya, setelah kira-kira beberapa bulan, maka petani tidak bisa lagi menanam di situ, harus pindah ke tempat lain. Ini seringkali berhubungan dengan petani-petani yang miskin, ya, karena mereka tidak memiliki tanah karena hidup di tepi-tepi kawasan hutan. Sebelah kanannya kita lihat itu petani klasik, ya, petani sawah. Ya. Berikut ini adalah golongan petani lain. Ya, ini golongan nelayan yang bisa kita golongkan juga ke dalam pertanian. Ya. Kita lihat di sini nelayan di di Kepulauan Karimun Jawa. Ya. Ini mungkin ada kesalahan title di sini. Petani ikan teri, ya, di Karimun Jawa. Ini perahu-perahu khas Jawa. Ya. Di sebelahnya kita lihat seorang nelayan petani rumput laut, ya, juga di Karimun Jawa, di teluk-teluk yang sepi atau teluk-teluk yang gelombangnya tidak besar, ya, mereka kemudian menanam rumput laut. Di sebelah bawah ini adalah petani sungai atau nelayan sungai di Muara Kaman. Ya. Ini anaknya Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Ya. Kita lihat di sana sungai-sungainya besar sekali, walaupun anak Sungai Mahakam, tetapi anak sungai ini besarnya lebih besar dari Sungai Berantas mungkin, ya, atau sungai jauh lebih besar dari Sungai Ciliwung, ya. Dan ikannya juga melimpah. Berikut kita lihat jenis petani lain. Ini adalah petani-petani kebanyakan di luar Jawa. Ini contohnya di Riau, orang-orang Talang Mama, ya, masyarakat adat yang bekerja, yang bertani dengan sistem perladangan, ya, perladangan berpindah-pindah atau shifting cultivation. Ya. Di sini kita lihat mereka sedang beristirahat dan mengkombinasikan perladangan dengan menanam padi. Ya, sebagian dari tanahnya ditanaman padi ladang dan sebagian lagi ditanami karet. Ya, seperti Anda lihat. Jadi mereka padi biasanya dimakan sendiri dan karet untuk dijual. Dan di foto yang sebelah kiri kita lihat di sini bagaimana petani ini mulai didesak oleh perkembangan atau ekspansi dari perkebunan sawit. Ya. Oke. Berikut ini adalah petani lain. Ini adalah petani hortikultura di dataran tinggi Gunung Merbabu, di kaki-kakinya Gunung Merbabu. Ya, mereka menanam sayur-sayuran karena dataran tinggi. Ya, tanahnya subur sekali dan cuacanya sangat baik untuk sayuran. Dan Anda bisa bayangkan bahwa Jawa ini penduduknya demikian besarnya sehingga konsumen mereka nggak habis-habis, ya. Petani-petani ini hidup dengan lumayan lah, cukup baik gitu, ya. Selama tanah mereka bisa mereka pertahankan, maka mereka akan hidup dengan cukup baik. Ini petani jenis lain lagi. Ini petani di atas kawasan hutan negara. Jadi petani-petani ilegal sebetulnya. Ya. Di sebelah kiri atas ini adalah petani-petani yang kemudian menanam sawit, ya, di kawasan hutan negara yang berupa rawa gambut, ya, rawa-rawa gambut. Kemana-mana mereka harus pakai perahu, memanen pohon sawit mereka pun harus dengan perahu, ya. Karena itu juga hasilnya tidak terlalu baik dengan sendirinya. Ya. Di sebelah bawah ini adalah petani-petani yang sama juga, ya, tetapi mereka menanam berbagai tanaman seperti pinang, ya, tapi juga cabai, sayur-sayuran, ya, di daerah kering, ya, di lahan kering. Kopi misalnya juga, ya, mereka adalah petani-petani yang kemudian menduduki tanah-tanah kehutanan, tanah kawasan hutan, ya, secara ilegal. Tetapi mereka terpaksa melakukan ini karena mereka tidak mempunyai sumber penghidupan lain. Banyak yang merupakan petani-petani dari daerah-daerah transmigran yang sudah terlalu padat.
ya, generasi ketiga gitu ya, daerah transmigran nggak punya tanah lagi di sana ya, karena tanahnya terbatas dan tidak ada lapangan pekerjaan lain. Mereka kemudian masuk ke hutan untuk membuka daerah pertanian, dan kita bisa lihat ya, yang mereka bangun tuh luar biasa juga ya. Tapi penuh dengan konflik dengan sendirinya karena mereka selalu diancam oleh dikeluarkan dari kawasan hutan. Oke, itu gambaran peta petani-petani di Indonesia. Jadinya, dan ini baru sebagian saja dengan sendirinya karena petani hidup dengan ekosistem yang ada ya, dan Indonesia kaya sekali ya, dari barat sampai timur sangat beragam. Anda bisa bayangkan ragam jenis petani yang ada ya, di masing-masing daerah. Jadi apa yang kita sebut petani, yang di bahasa internasionalnya, di bahasa Inggrisnya, kalau Anda membaca literatur, seringkali disebut sebagai peasant. Ya, sebagai peasant. Nah, petani sebagai peasant ini, ciri-cirinya adalah seperti ini. Ya. Petani adalah produsen di pedesaan untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk pasar. Ya. Menggunakan tenaga kerja sendiri dari rumah tangga sendiri, walaupun kadang-kadang juga harus menyewa dari luar. Ya. Sehingga artinya apa? Artinya petani itu memiliki bentuk penguasaan atas sumber daya. Ya, mereka memiliki tanah mereka sendiri dengan alat-alat produksi. Alat-alat produksi seperti kerbau, pajak, atau alat-alat untuk menyemprot obat-obatan misalnya ya, itu mereka miliki sendiri, pacul, arit dan sebagainya. Ya. Dan masyarakat petani ini tidak homogen. Ya. Artinya mereka bukan satu komunitas yang sama rata, semuanya sama-sama hidup dari pertanian dengan tingkat ekonomi yang sama, tidak demikian. Ya. Bahkan dapat dicirikan oleh ketidakmerataan, inequality yang tinggi. Jadi ada petani-petani yang memiliki tanah yang luas atau sumber-sumber pendapatan yang lain, ya, seperti punya toko, punya warung, punya penggilingan beras. Ada nelayan yang punya perahu besar, ada yang hanya kecil, ada yang bermotor tidak, ya, ada yang sama sekali tidak punya perahu dan harus menjadi buruh di atas perahu orang lain dan sebagainya. Ya. Dan yang penting adalah, seperti tadi sudah dikemukakan, petani memproduksi bukan hanya untuk rumah tangganya sendiri, tapi untuk pasar. Ya, mereka sudah terintegrasi ke dalam ekonomi pasar. Ya. Karena itu masyarakat tani dapat dikatakan sebagai part society. Ya. Part society artinya bagian dari suatu masyarakat yang lebih besar. Tapi perhatikan, saya kadang-kadang di bawah slide saya berikan notes, ya, kan ada tempat untuk notes, Anda bisa lihat di situ bahwa part society juga diartikan dengan makna yang lain. Ya. Jadi ada berbagai makna yang diberikan pada part society, istilah part society ini. Ya. Sebagian memaknai part society, seperti Robert Redfield misalnya, antropolog dari Amerika, dia memaknai itu sebagai satu masyarakat yang berada di antara di satu sisi kutub yang satu, masyarakat yang masih primitif yang tidak berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga kehidupannya itu kehidupan yang sangat guyup di dalam masyarakat itu sendiri, ya, dengan hubungan-hubungan sosial yang sangat personal, diatur oleh sistem kekerabatan dan sebagainya. Ya, itu di satu kutub. Dan di kutub lain adalah masyarakat urban yang sudah sangat impersonal. Ya, hubungan-hubungan antara manusianya sangat impersonal, sangat rasional dan sebagainya. Ya. Nah, masyarakat tani adalah masyarakat yang ada di antara dua kutub itu. Sebagian masih memiliki ciri-ciri dari masyarakat yang terisolir tadi, dan sebagian sudah berhubungan, ya, dan mengadopsi ciri-ciri dari masyarakat urban yang impersonal dan rasional tersebut. Ya. Jadi masyarakat tani ini disebut karena itu juga part society. Sebagian
memiliki sifat ini dan sebagian memiliki sifat yang rasional, gitu, kira-kira. Ya. Jadi ada dua pengertian dari part society. Saya memperlihatkan pengertian part society ini seperti yang ditulis di sini. Ya, kita lihat di sini tayangan berikutnya. Ya, di sini kita lihat bahwa di sini petani menjadi bagian dari satu masyarakat nasional, bahkan masyarakat global. Ya. Karena apa? Apa yang terjadi di dunia global ya, juga ikut mempengaruhi kehidupan petani itu. Ya. Dan juga dengan sendirinya juga masyarakat nasional. Ya. Seandainya pemerintah misalnya saja mengimpor garam, ya, tiba-tiba petani garam dia mengalami kesulitan karena harga garam tiba-tiba jatuh misalnya, ya, atau produknya tidak dibeli. Kalau pemerintah misalnya kemudian membuka keran impor bawang merah atau bawang putih, ya, petani-petani di Tegal, di Cirebon itu kelabakan karena tiba-tiba harga-harga turun misalnya, gitu ya. Demikian juga dengan beras. Ya. Jadi petani ini menjadi bagian dari kehidupan yang lebih luas, ya. Karena dia juga memproduksi untuk bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk pasar, ya. Dan menjual tenaga kerjanya juga untuk lapangan-lapangan kerja yang ada di luar atau di dalam atau di luar desanya. Ya. Jadi di sini kita lihat betapa dia kemudian menjadi bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional. Sistem pendidikan, kesehatan, kependudukan, tetapi yang penting sekali bagi mereka juga adalah undang-undang yang mengatur pertanahan, undang-undang yang mengatur sumber daya alam, yang mengatur perkebunan, itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat biasa. Ya. Oke. Jadi dan di dalam hubungan ini yang juga karakternya menarik adalah bahwa masyarakat petani selalu berada di dalam hubungan yang asimetris, ya. Dan di dalam hubungan asimetris ini petani ini selalu menjadi golongan yang di bawah, yang miskin, yang dikuasai, yang dieksploitasi dan sebagainya. Ya. Jadi di dalam hubungan dengan kesatuan-kesatuan yang lebih besar ini, ya, hubungannya asimetris dan petani selalu berada pada posisi yang yang di bawah, yang tereksploitasi. Anda bayangkan saja, misalnya Anda seorang petani di luar Jawa, tiba-tiba tanahnya dikonsesikan kepada perusahaan besar. Dengan dengan izin konsesi itu, Anda kemudian dipaksa untuk menjual tanah Anda. Ya. Dan seringkali di daerah-daerah di luar Jawa, petani tidak memiliki sertifikat resmi. Ya, walaupun dia sudah bergenerasi-generasi tinggal di tempatnya dan bertani, membangun kehidupan di sana, ya, tapi tetap saja di dalam hukum dia tidak mempunyai kekuatan resmi legal memiliki tanahnya, sehingga dengan mudah kemudian dipaksa untuk menjual, ya, seringkali dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan, ya, atau bahkan hanya diberikan ganti rugi saja, ya. Karena itu terjadi dimungkinkan ekspansi perkebunan yang sangat luas, ya. Oke, kita beralih ke ciri dari petani sebagai peasant itu, ya. Ciri pertaniannya seperti apa sih kehidupan pertanian dari petani-petani yang kita sebut peasant ini, petani-petani kecil, ya. Kalau di dalam literatur Inggrisnya tuh smallholders, ya. Jadi di sini kita lihat petani, ya, dengan sistem pertaniannya yang khas, ya. Jadi usahanya selalu merupakan usaha yang terintegrasi dengan kehidupan
alam dan kebutuhan-kebutuhan lokal yang spesifik. Ya, tidak terlepas dari itu. Ya. Karena itu juga Anda kemudian mengenal produk-produk lokal yang spesifik. Ya, di setiap daerah ada produk-produk spesifik lokalnya. Ya. Karena petani-petani itu hidup dan berproduksi untuk kepentingan kebutuhan-kebutuhan lokal, ya, kebutuhan-kebutuhan sosial, kebutuhan budaya, pangan, dan sebagainya. Dan petani-petani karena itu juga petani-petani ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai short and decentralized circuit. Ya. Artinya mereka bagian dari rantai-rantai produksi dan pangan yang pendek. Ya. Karena apa yang mereka produksi, mereka makan sendiri dan dipasarkan di dalam lokalitas yang ada, ya, di daerahnya sendiri. Jadi jarak-jarak antara yang memprodusen dan yang mengkonsumen itu pendek, ya. Misalnya saja. Ya. Kemudian ini adalah satu sistem pertanian di mana dia berbasis pada ekologi setempat atau ekosistem setempat. Ya. Di daerah basah terjadi pertanian. Di daerah-daerah di mana tidak subur dan kering seperti di luar Jawa, mereka kemudian mengadopsi sistem pertanian perladangan berpindah misalnya. Ya. Karena itu diharuskan, kalau tidak mereka akan menguras kesuburan tanah dengan cepat. Ya. Jadi mereka sistem pertaniannya adalah sistem pertanian yang terintegrasi di dalam ekosistem lokal. Ya. Seringkali juga disebut sebagai agroekosistem. Ya. Dan di dalam konteks itu, petani-petani umumnya menguasai tanahnya sendiri dan mempunyai akses dan aturan-aturan untuk memanfaatkan lingkungannya, ya, yang mungkin bukan milik mereka, tetapi milik bersama. Ya, seperti daerah rawa-rawa di mana mereka menangkap ikan di sana, ya, atau rumput-rumput yang itu dijadikan tikar misalnya saja, atau kayu-kayuan yang tumbuh di rawa-rawa yang sangat tahan air, ya, untuk misalnya penyangga rumah mereka. Ya. Juga dengan hutan, ya, mereka menganggap hutan itu menjadi bagian dari sumber daya mereka, ya, dan seringkali diatur juga penggunaannya, ya, di mana mereka mengambil kayu-kayu eksotis atau kayu-kayu untuk keperluan sehari-hari, ya, berburu binatang dan sebagainya, tanaman obat-obatan misalnya. Ya. Jadi mereka menguasai modal ekologi tersebut. Suatu masyarakat yang menguasai sebagai milik maupun sebagai milik bersama, ya, common property. Nah, di dalam sistem seperti ini, sistem agroekosistem tadi, ya, pertanian tuh mempunyai multifunctionality, ya. Jadi pertaniannya bukan pertanian monokultur dengan hasil yang satu, ya, tetapi hasilnya sangat banyak, ya, multi cropping, ya, multifunctionality. Jadi pertanian itu menghasilkan banyak hasil, ya, dan seringkali merupakan satu siklus yang tertutup hingga ada sisanya, tidak ada limbahnya, semuanya digunakan kembali, ya. Jadi pertanian ini menghasilkan pangan pokok, menghasilkan sayur-sayuran, menghasilkan protein dalam bentuk ternak kecil misalnya, ya, menghasilkan obat-obatan dalam bentuk tanaman-tanaman obat dan sebagainya, ya. Jadi dia multifunctionality karena dia multifungsional, berbasiskan ekosistem setempat, maka pertanian ini pada dasarnya resilient sekali. Ya, dia bisa bertahan atas perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Misalnya saja musim terlalu basah atau musim terlalu kering, ya, karena produknya banyak, ya, beragam jenis, mereka kemudian bisa bertumpu pada produk-produk yang pada saat itu bisa menghasilkan lebih baik, misalnya saja. Ya. Jadi multifunctionality, dan dia
bertumpu pada tenaga kerja rumah tangga, ya, atau pada kelembagaan-kelembagaan resiprositas, ya, misalnya saja kelompok-kelompok saling bantu, ya, baku bantu misalnya. Pada hari ini mereka bekerja di tanah si A, ya, besoknya mereka rame-rame bekerja di tanah si B, seperti gitu, ya, saling bantu, ya, tanpa dibayar seringkali. Ya. So, sistem pertanian peasantry ini, ya, sistem pertanian skala kecil, ya, atau sistem pertanian smallholders, ya, smallholders itu small kecil, holders itu pemilik, pemegang, ya, pemegang sumber daya skala kecil. Ya. Jadi adalah satu sistem pertanian yang mempunyai keterhubungan yang ketat antara si produsen dan si konsumen, ya, di dalam time and space, ya, karena si produsen dia menjadi konsumen produknya sendiri juga, ya, dan produknya tidak dijualkan ke tempat-tempat yang jauh, ya, tetapi digunakan oleh masyarakat yang dekat, ya. Jadi dalam waktu dan dalam ruang dia merupakan apa yang tadi disebutnya short decentralized circuits, ya. Jadi hubungan yang dekat, ya. Rantainya tuh rantai yang pendek, ya, rantai pendek. Itu berbeda dengan pertanian kapitalis, pertanian skala besar, di mana produknya ditanam dan di mana konsumennya itu nggak ada hubungannya satu dengan lain, nggak ada hubungannya dalam artian ruangannya jauh, berbeda waktu panjang, dan nggak ada hubungan budaya sosial apapun juga antara di mana produk itu diproduksi dan di mana konsumen itu berada. Ya. Ini berbeda sekali dengan smallholder farming ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Anda bebas saja, ya. Anda bisa teriak aja kalau mau bertanya gitu, nggak usah nunggu diberikan kesempatan. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Atau semua oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Kalau gitu, saya jalan lagi. Di sini kita lihat bahwa petani smallholders tidak berdiri sendiri, ya, di dunia pertanian atau di sektor pertanian. Sektor pertanian mengandung beragam aktor, ya. Di satu sisi kita lihat di sini peasant farming di bawah, ya, yang mempunyai karakter tersendiri, sirkuit produk yang pendek, ya, dan terdesentralisasi, ya. Terdesentralisasi itu artinya petani itu ada di mana-mana begitu, ya. Tidak tersentralisasi di satu daerah dengan tanah-tanah yang luas sepanjang mata memandang begitu, ya, enggak, tapi mereka ada di desa-desa, ada di gunung, ada di lembah, ada di pesisir, terdesentralisasi begitu, ya. Dan itu punya keuntungan sendiri dengan sendirinya karena mereka kemudian bisa memberikan produk mereka, memasarkan produk mereka kepada penduduk-penduduk di sekitarnya, ya. Dan itu mengakibatkan rantai produksi dan konsumsinya itu pendek, ya. Tapi mereka juga bersebelahan dengan petani-petani entrepreneurial, ya, petani-petani berdasi, agribisnis, ya, yang bertani dengan teknologi-teknologi modern, ya, dan 100% berproduksi untuk pasar, ya. Dan seringkali tidak ada hubungannya dengan kebutuhan dan budaya masyarakat setempat, ya, karena entrepreneurial farming ini bisa menanam misalnya saja jenis ketimun tertentu yang hanya untuk supermarket misalnya, ya. Mereka nggak jual pada penduduk setempat,
Mereka tidak jual pada tetangganya dan sebagainya, dan tidak dimakan juga di lokasinya, tetapi dijual pada supermarket atau bahkan diekspor langsung. Ya. Dan di pihak lain juga pertanian kapitalis skala besar, ya, yang sekarang ini seringkali disebut sebagai corporate farming, ya, corporate farming. Ya. Dia berbasis pada penguasaan tanah yang luas, sistem-sistem yang monokultur, ya, dengan sirkuit produk yang panjang sekali, ya, karena di mana produk itu dihasilkan, ya, konsumennya itu jauh sekali, dan produk itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan ekosistem setempat dan dengan penduduk setempat. Ya. Karena seringkali itu pertanian monokultur ini sangat artifisial, ya, kawasannya disesuaikan dengan produk yang ingin ditanam, ya. Bukan tanamannya disesuaikan dengan ekosistemnya, enggak, ya. Ekosistemnya dirubah dan kemudian untuk kecocokan dengan tanaman yang ingin ditanam di situ, ya, karena tanamannya skala besar sekali dan monokultur untuk kepentingan ekspor, ya. Dan dikuasai bukan oleh petani-petani tetapi oleh korporasi-korporasi besar yang di sini disebut sebagai empires, ya, empires. Nah, ini corporate farming untuk produk-produk, bukan produk untuk lokal, kebutuhan lokal, tapi untuk ekspor dan supermarket. So, ini semuanya ada di sektor pertanian, ya. Dan Anda bisa bayangkan bahwa yang kejepit di sini, ya, adalah petani-petani smallholders. Ya, ini, ya. Mereka lah yang terlempar dari tanah-tanah mereka kalau misalnya petani-petani korporasi ini dan petani entrepreneurial ini berekspansi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, masih pada bangun nggak nih? Izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Anatia, Pak. Anasia? Iya. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya untuk ciri sama tujuan kapitalis sama entrepreneurial apa, Pak? Perbedaan yang signifikannya gitu. Kalau misalnya ngelihat tuh, oh ini bedanya. Petani ini, corporate farming dengan entrepreneurial. Petani entrepreneurial adalah petani-petani individual, ya, bukan korporasi. Ya. Ini petani-petani individual, tetapi yang bisa kita lihat sebagai petani-petani berdasi lah, begitu kira-kira. Yang mempunyai hubungan yang baik dengan perbankan, ya, dia mendapatkan modalnya dari bank. Ya, dan dia bertani, ya, menjawab kebutuhan-kebutuhan pasar yang jauh, ya, bukan kebutuhan pasar lokal, tapi kebutuhan-kebutuhan pasar pada tingkatan yang tinggi. Ya. Kadang-kadang apa yang dia tanam tidak dikenal oleh masyarakat lokal, ya, karena dia mengisi kebutuhan-kebutuhan yang ada jauh dari lokalitasnya. Ya, seperti di supermarket atau bahkan di ekspor atau untuk industri-industri kecil misalnya, ya, atau industri menengah lah gitu kira-kira. Ya. Ini entrepreneurial farming. Dia masih merupakan petani-petani, tetapi petani-petani yang sudah sepenuhnya berorientasi pada pasar dan menggunakan kelembagaan-kelembagaan pasar atau kelembagaan keuangan, ya, dan berproduksi untuk pasar yang jauh. Ya. Ini berbeda dengan kapitalis farming atau corporate farming yang bekerja dengan skala luar biasa besarnya, ya, seperti perkebunan ribuan hektar, ya, dengan tanaman monokultur seperti misalnya karet, ya, atau teh, ya, atau sekarang dengan sendirinya yang paling berkuasa, yang paling menguasai sumber daya adalah kelapa sawit misalnya. Ya. Itu contoh dari corporate farming.
Itu perbedaan yang fundamental antara entrepreneurial farming dan corporate farming. Sebagian dari smallholder, ya, petani peasant ini, dia kalau sangat berhasil, dia bisa menyeberang ke entrepreneurial farming. Ya, dengan dibantu oleh program-program pemerintah misalnya saja. Tapi karena sebagian besar dari smallholder farmers ini, petani-petani smallholder ini adalah petani-petani dengan tanah yang terlalu kecil, dia tidak bisa menyeberang ke entrepreneurial farming karena tidak memiliki cukup modal untuk itu. Oke. Dan entrepreneurial farming, kalau dia bangkrut, dia bisa jatuh menjadi petani kecil. Ya, bisa saja ya, kalau misalnya dia salah perhitungan dan sebagainya, ya, ngutang dengan bank banyak sekali, dia terpaksa menjual tak sebagian tanahnya dan sebagainya, dia jatuh menjadi petani kecil. Gitu. Bisa. Ya. Dan sebagian dari petani-petani kecil ini, terutama karena ekspansi ini, corporate farming, dia kemudian terlempar dari tanah-tanahnya. Ya, karena perusahaan-perusahaan ini dengan izin-izin pemerintah, dia kemudian merasa boleh membeli, ya, bisa membeli, dan petani terpaksa menjual tanah-tanah mereka. Ya, banyak sekali terjadi di luar Jawa. Jadi banyak sekali petani-petani ini yang terlempar dari sektor pertanian karena banyak hal, karena ekspansi ini, karena karena bangkrut, misalnya perubahan iklim, cuaca dan sebagainya, ya, dia utang mereka nggak bisa dibayar, ya, pada rentenir di desa, ya, mereka kemudian terpaksa menjadi petani landless. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa Anda? Om saya Surya, Pak. Surya. Silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kan kalau di sini tuh petani kecil itu orientasinya mempertahankan dan meningkatkan livelihood, juga memanfaatkan ecological capitalnya kan, Pak? Ya. Nah, kalau si petani kecil ini tadi itu sudah terbuang dari tanahnya, artinya dia sudah tidak punya tanah. Tapi dia itu masih bekerja, misalnya dipekerjakan oleh si kapitalis tadi atau si entrepreneur itu, atau mereka tuh masih bisa disebut sebagai petani kecil atau sudah termasuk ke golongan lain seperti itu, Pak? Ya, sebagian dengan sendirinya diintegrasikan ke dalam misalnya pertanian korporasi, ya, sebagai plasma misalnya. Dan kemudian mereka menjadi sebetulnya ini sebetulnya menarik, sebetulnya bagus kamu tanya ini, Surya, karena kita kemudian tiba pada kategori-kategori yang aneh, ya, yang sukar dikategorikan. Dia nggak dikata entrepreneurial farming juga enggak, karena sebagai plasma dia bukan entrepreneur lagi. Semuanya dia gadaikan kepada si korporasi ini. Dia bahkan tidak menentukan apa yang dia tanam, dia tidak mengambil risiko, dia tidak menentukan manajemen tanahnya lagi. Semuanya diserahkan kepada entrepreneurial farming, kepada corporate farming. Bahkan kalau diintegrasikan sebagai plasma, seringkali dia tidak tahu lagi di mana tanahnya, karena dijadikan menjadi satu kawasan monokultur yang luas sekali. Dia hanya tahu bahwa si perusahaan memegang sertifikatnya dan dia mendapatkan bagian produksi, ya, bagian keuntungan yang sesuai dengan luasan tanah yang dia serahkan kepada perusahaan. Jadi dikata entrepreneurial juga bukan, ya. Dia menjadi petani dependen yang 100% dependen pada korporasi tersebut. Itu bisa terjadi, dan dia hampir menjadi buruh di tanahnya sendiri juga, ya, karena tanahnya kemudian diatur oleh korporasi tersebut, dan dia bisa bekerja di atas tanahnya dengan upah dari perusahaan itu seringkali. Ya. Jadi memang dalam keadaan tersebut dia disebut sebagai petani plasma, tapi seorang petani yang sama sekali tidak mempunyai tidak mempunyai
ruang sama sekali di dalam memanage tanahnya sendiri atau menentukan kebijakan-kebijakan untuk tanahnya sendiri, karena itu berada di bawah payung korporasi besar yang menentukan. Atau dia kemudian memang melepas tanahnya secara putus, ya, dan menjadi buruh, ya, atau menyingkir dengan hasil uang yang dia dapat dari perusahaan, ya, uang ganti rugi dan sebagainya, dia menyingkir ke daerah yang lain, ya, membeli tanah lebih kecil, ya, dan bertani lagi di situ. Ya. Seringkali di tempat yang lebih terisolir karena di situ tanah masih lebih murah, gitu ya. Tapi dia kemudian menjadi petani lagi, ya, tapi tidak bertambah maju, ya, di situ-situ saja. Ya. Atau menjadi buruh, ya, menjual tenaganya kepada perusahaan yang mengambil alih tanahnya. Ya. Jadi sebetulnya banyak sub-sub tipe petani seperti ini. Ya. Seperti satu contoh lagi misalnya saja, daerah-daerah perkebunan di dekat Dermaga sana, kalau Anda terus ke arah mana, ke arah barat, ya, di situ ada perkebunan-perkebunan, banyak perkebunan yang diterlantarkan di situ. Kalau Anda masuk ke dalam, ya, dan tanah-tanah perkebunan terlantar itu kemudian digarap oleh penduduk setempat. Ya. Sebetulnya ilegal mereka, ya. Tetapi kemudian mereka menjual tanah yang mereka garap itu kepada orang-orang kota seperti saya ini misalnya. Dia sama sekali nggak boleh melakukan itu karena tanah itu tanah perkebunan yang memang terlantar. Ya. Kemudian saya, ya, membeli tanah itu dari penggarap itu dan menanam di situ dengan gaya yang modern. Ya. Dengan modal saya. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan adalah petani si penggarap yang menjual garapannya pada saya itu. Jadi kita lihat di sini kompleksitas seperti itu yang terjadi karena petani tidak mendapatkan tanahnya, karena petani tidak diberikan ruang cukup, ya, untuk hidup sebagai petani yang maju dengan penguasaan atas modal ekosistemnya sendiri. Oke, ada pertanyaan lain? Atau Anda masih mau bertanya, Surya? Cukup, Pak. Terima kasih. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa Anda? Elisa Gita. Siapa? Elisa Gita. Seli Sagita. Eli. Oke. Izin bertanya. Ya, silakan. Yang saya pahami, precision farming itu dia berskala kecil dan terhubungan dalam produsen dan konsumennya itu sangat erat. Bisa dikonsumsi oleh dirinya dan juga walaupun dijual itu rantainya itu pendek, ya, Pak. Nah, Ya, yang saya tanyakan itu dijual di lokal gitu ya, Kak. Ya, kan? Terus yang saya tanyakan itu, nah, yang saya tanyakan itu apabila si petani ini sebenarnya dia lahannya kecil, namun hasil taninya itu sama sekali tidak dikonsumsi sendiri dan juga tidak dijual di masyarakat lokal gitu. Soalnya mungkin karena hasil taninya ini itu bukan pangan ya Pak, jadi dia dijual ke pasar gitu. Apakah itu masih termasuk precision farming atau udah entrepreneur farming gitu? Enggak, itu dalam sebetulnya kalau secara ketat sekali definisinya dia sudah entrepreneurial farming sebetulnya, ya. Karena dia menanam tanaman yang khas dibutuhkan oleh pasar yang belum tentu dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Ya. Misalnya saja kacang Garuda, dia kemudian mengontrak petani-petani untuk menanam kacang. Ya. Nah, petani-petani ini sebetulnya sudah separuh kakinya di entrepreneurial farming sebetulnya. Ya. Karena mereka tidak lagi bekerja
sebagaimana seorang petani peasant ya dengan sistem agroekosistem, dengan sistem pertanian agroekosistem tadi ya. Mereka sudah kemudian menjadi petani-petani monokultur misalnya saja. Dan seperti Anda bilang, mereka tidak mengkonsumsi hasil tanahnya sendiri. Dan hasil tanahnya nggak ada hubungannya dengan penduduk dan budaya setempat misalnya saja. Jadi mereka memang sudah setengah kaki masuk ke entrepreneurial farming. Nah, ini saya berterima kasih sekali pada kamu ya, Sally, bahwa kamu tanya ini, karena kemudian menjadi jelas bagi kita semua bahwa kategori-kategori seperti ini, peasant ya, atau smallholder farming, entrepreneurial, dan corporate farming, semuanya itu merupakan kategori-kategori pokok. Tapi di dalam kenyataan banyak sekali yang ada di di antara-antara ya, yang berabu-abu warnanya. Dan itu selalu harus ada di dalam benakmu ya, bahwa kategori-kategori ini adalah kategori-kategori pokok, tetapi di dalam kenyataan banyak sub-sub kategorinya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini hanya memberikan pedoman pokok saja. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Tapi ini memungkinkan Anda kemudian melihat bahwa ini ada smallholder farming ya yang beranjak ke entrepreneurial farming. Nah, Anda bisa mengatakan hal seperti itu. Ya. Karena mereka sudah sepenuhnya dikontrak. Ya, mereka kemudian meninggalkan sistem agroekosistem, ya, pertanian yang multifungsional itu dan berbasiskan pada ekosistem setempat. Mereka kemudian beralih pada sistem-sistem monokultur. Ya. Nah, Anda kemudian bisa menguraikan seperti itu atas dasar 3 bentuk pokok ini. Kira-kira seperti itulah. Peranan dari 3 pokok ini, 3 bentuk pokok. Oke, kita lanjut ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan ya, jangan ragu-ragu. So, kita sekarang menuju ke pembahasan mengenai kelas sosial di dalam masyarakat petani, ya, bahwa petani itu bukan suatu masyarakat yang monokultur, yang homogen ya, dan homogen dan sama rata gitu ya kira-kira. Sebentar, saya minum dulu ya. Saya juga harus melihat jam. Saya nggak tahu jamnya berapa sekarang. Tuh ya. Saya matikan dulu ini ya. Melihat jam. 8.50. Oke. Kita balik lagi. Oke, jadi kita bicara sekarang mengenai penggolongan petani ya di dalam golongan-golongan berdasarkan pemilikan tanah. Ya. Karena apa? Karena tanah adalah yang paling penting bagi petani. Tanah itu menentukan seberapa besar dia bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya. Dan juga seberapa besar dia bisa menguasai petani-petani lain. Ya, karena itu tanah menjadi elemen penting di dalam menentukan posisi petani. Jadi, petani yang mempunyai tanah lebih luas, dia posisinya lebih kuat daripada petani yang memiliki tanah yang sempit. Apalagi petani yang sama sekali tidak memiliki tanah. Nah, penggolongan ini yang kita sebut sebagai kelas. Dan proses dari satu masyarakat yang lebih homogen sifatnya, di mana semua memiliki kurang lebih sumber daya yang sama,
berkembang menjadi satu komunitas di mana terdapat perbedaan-perbedaan, ya, kita sebut sebagai proses diferensiasi. Ya, diferensiasi sosial atau diferensiasi kelas. Ya, kalau kita sebut diferensiasi kelas, maka itu lebih jelas merupakan satu proses diferensiasi yang hasilnya membeda-bedakan petani menurut pemilikan tanah. Ya. Kalau kita sebut diferensiasi sosial begitu saja, maka itu bisa bermakna lebih luas. Ini bisa bermakna misalnya kalau dulu semua anggota masyarakat komunitas petani itu boleh dikatakan memproduksi hasil yang sama, semuanya nanam padi, semuanya punya sayur-sayuran sedikit, semuanya punya tanaman obat sedikit, ya. Dan itu berkembang kemudian menjadi satu masyarakat di mana tiba-tiba ada yang spesialis tanaman pangan, spesialis spesialis sayur-sayuran. Ya. Ada yang kemudian menjadi tukang batu, misalnya batu bata, gitu ya. Ada yang kemudian menjadi spesialis jamu-jamuan, misalnya, ya. Nah, ini yang kita sebut juga diferensiasi sosial dalam masyarakat. Oke. Tetapi lama sekali orang berpikir bahwa masyarakat tani itu masyarakat yang homogen sifatnya. Seperti tadi, semua orang kira-kira sama lah, semuanya sama miskinnya, sama bodohnya, dan sebagainya gitu kan. Yang orang desa namanya juga gitu ya. Jadi semuanya dikelompokkan, pokoknya itu orang kampung lah gitu ya. Nah, itu lama sekali pandangan itu sangat kuat ya, mengakar di dalam masyarakat, terutama masyarakat kota ya. Juga di masyarakat di zaman kolonial begitu juga ya. Penjajah melihat masyarakat desa itu sebagai satu masyarakat yang homogen begitu sajalah. Ini orang desa gitu, sama semuanya gitu ya. Nah, pandangan ini diambil alih juga oleh golongan nasionalis, para founding fathers Republik kita, yang melihat masyarakat desa itu sebagai masyarakat yang ideal, yang masih murni, yang tidak terpengaruh oleh penjajahan, yang kalau diinjek-injek oleh penjajahan tuh dia bangkit kembali seperti gulma. Kamu tahu gulma kan? Rumput-rumputan yang di sawah itu ya. Kalau kamu injek-injek dia berdiri lagi sendiri gitu kalau kamu udah lewat. Nah, itu kemudian menjadi satu masyarakat yang diidealisir oleh founding fathers Republik kita. Sampai dibikin simbol-simbol ya, seperti simbol marahin misalnya, ya, Sarinah. Ya. Itu simbol-simbol dari masyarakat desa yang dijadikan diangkat menjadi tokoh-tokoh ideal yang menjadi tujuan dari Republik kita, itu kira-kira seperti itu ya. Yang menjadi basis juga dari masyarakat bangsa Indonesia. Nah, mitos ini dengan sendirinya runtuh ya, ketika penelitian-penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat desa sama sekali bukan masyarakat yang egaliter dan homogen. Ya, dari dulu sebelum masa penjajahan mereka sudah merupakan satu masyarakat yang terstratifikasi, yang terdiferensiasi secara kelas. Ya. Ada perbedaan-perbedaan di dalam komunitas petani. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin, dan sebagainya. Nah, sekarang perdebatannya adalah bukan permasalahan mereka homogen atau tidak, ya, tetapi seberapa jauh diferensiasi kelas itu sudah terjadi di desa oleh perkembangan-perkembangan terakhir. Ya, seperti misalnya revolusi hijau, ketergantungan petani kepada pasar yang sangat kuat. Diintegrasikannya petani ke dalam pertanian korporasi misalnya saja. Ini yang menjadi diskusi ya. Jadi kalau disingkat adalah diskusi seberapa jauh yang terjadi, apakah hanya diferensiasi kelas saja atau menjadi terpolarisasi ke dalam dua kelas yang besar, kaya dan yang papa.
yang miskin. Kita lihat di bagian berikut ini, ya, apa yang kita maksud dengan itu. Oh, nanti dulu. Ini nanti kita akan bahas di sini, ya. Tapi sebelumnya ada beberapa keterangan. Ya. Pertama, Ben White di sini seorang ahli masyarakat sosiolog pedesaan, ya, yang banyak sekali meneliti di Indonesia, dan menarik sekali tulisan-tulisannya. Anda harus baca itu kalau ketemu. Dia bilang bahwa proses-proses diferensiasi umumnya tidak bermuara ke polarisasi. Jadi perkembangan dari satu masyarakat homogen menjadi masyarakat yang lebih terdiferensiasi itu tidak terus berkembang menjadi satu masyarakat yang terpolarisasi. Di satu kutub petani-petani kaya dan di kutub lain petani-petani yang sangat miskin. Itu hanya ada dua kelas begitu aja, ya. Nah, umumnya tidak terjadi seperti itu. Banyak sekali kelas-kelas antara. Ya, antara dua kutub ini masih kemudian tercipta banyak kelas-kelas, sub-sub kelas, gitu ya. Nah, di mana terjadi polarisasi adalah khususnya di daerah-daerah di mana sumber daya itu boleh katakan dalam tanda kutip dirampas, ya, diambil alih oleh korporasi besar, ya, dengan izin-izin lokasi, izin-izin perkebunan skala besar, ya, yang seringkali disebut sebagai land grabs, ya, ini land grabs misalnya. Ya. Nah, ini misalnya yang terjadi di luar Jawa banyak sekali. Dan di sini kemudian terjadi polarisasi, ya. Di satu pihak kita lihat di situ ada korporasi besar yang sangat berkuasa, yang mempunyai hubungan-hubungan dengan pemerintah daerah, ya, dan aparat dan sebagainya. Dan di lain pihak petani-petani yang sudah kehilangan tanah-tanah mereka, ya, oleh korporasi ini. Ya. Tapi di kebanyakan tempat yang terjadi adalah diferensiasi saja, ya, diferensiasi kelas, belum sampai ke polarisasi. Dan yang menarik adalah bahwa petani kecil sampai sekarang masih tetap hidup, masih ada sekarang. Mereka masih eksis dan masih mengisi kebutuhan pangan yang sangat penting. Ya. Mereka memproduksi 80% dari pangan di dunia ini. Ya. Dan walaupun banyak yang berpendapat, para ahli-ahli juga berpendapat bahwa petani kecil ini dengan cepat akan menghilang, ya, dengan proses kapitalisme ini. Ya. Dia menghilang karena tidak dapat lagi bersaing dan akan digantikan oleh petani-petani entrepreneurial dan petani-petani korporasi besar. Ya. Tapi ternyata ramalan itu tidak benar, tidak tepat. Ya. Sampai sekarang petani-petani kecil masih ada. Bahkan di berbagai tempat petani-petani kecil ini malah bangkit kembali, ya, dengan menerapkan teknologi-teknologi yang masih tetap agroekosistem sifatnya, tetapi yang lebih maju. Ya. So, apa yang dimaksud dengan diferensiasi kelas? Tadi kita sudah bicara sedikit, di sini ingin didefinisikan sedikit. Nah, yaitu pengelompokan petani ke dalam hierarki golongan berdasarkan status kepemilikan tanah. Dan itu bisa di dalam jenjang yang besar, ya, dari mulai petani landless, ya, sampai golongan petani yang memiliki tanah luas. Ya. Nah, status kepemilikan tanah itu menentukan kesempatan sosial ekonomi, ya, bahkan politik juga. Karena itu tanah penting sekali dan dijadikan faktor utama di dalam membentuk golongan-golongan kelas ini di masyarakat petani. So, dan status pemilikan tanah berkaitan juga dengan gaya hidup, ya, dan kondisi tertentu menentukan juga pandangan dunia. Ya. Jadi kepemilikan tanah menentukan gaya hidup, ya, dan juga pandangan kita, ya, bagaimana orang berpendapat.
Contohnya misalnya seorang yang punya di desa yang punya tanah 20 hektar, ya, dia pandangannya mengenai ekonomi, mengenai masyarakat, mengenai macam-macam gitu, mengenai politik itu berbeda dengan petani yang nggak punya tanah di desa yang sama misalnya. Ya. Nah itu yang disebut apa yang disebut sebagai kesadaran kelas. Ya. Tapi itu belum tentu terjadi, Terutama kalau perbedaan-perbedaan antara golongan-golongan ini tidak terlalu besar, maka tidak terjadi pandangan-pandangan khas yang terkait pada kelas tertentu. Ya. Kalau belum paham, Anda bisa tanya kembali, ya, kita bisa diskusikan. Terus apa yang disebut sebagai polarisasi? Nah, polarisasi adalah diferensiasi kelas yang mengutup menjadi dua golongan berdasarkan status pemilikan tanah. Di satu kutub adalah pihak golongan besar, golongan besar dari petani yang landless, yang tidak punya tanah, atau petani gurem, petani dengan tanah yang sangat sempit. Dan di kutub yang lain adalah golongan kecil petani yang memiliki tanah sangat luas, yang menguasai sebagian besar dari tanah pertanian desanya. Tetapi itu golongan yang kecil. Diferensiasi yang mengutup menjadi dua kelas ini, yang satu besar sekali, yang satu kecil sekali, itu yang disebut sebagai polarisasi kelas. Polar, Anda ngerti kan? Polar itu kutub, ya, artinya. Polarisasi adalah satu proses yang mengkutub. Oke? Nah, di sini ini bagian memperlihatkan proses ini, ya. Dari kalau sebelah kiri sekali adalah titik awal ini, ya, titik awal satu masyarakat desa masih mungkin, kemudian berkembang ekonomi pasar, ya, berkembang peraturan-peraturan yang mendukung ekonomi pasar, ekonomi yang lebih liberal, ya. Dan ini kemudian akibatnya terjadi apa yang disebut sebagai proses diferensiasi, ya. Proses di mana kemudian terjadi di mana petani-petani yang lebih kuat menjadi bertambah kuat, yang lebih lemah bertambah lemah, ya. Mereka kemudian terjadi perbedaan-perbedaan, ya, berdasarkan penguasaan tanah. Ada petani luas atau kaya, petani menengah, ya, petani miskin, kecil, dan buruh tani, ya, atau tunakisma yang tidak memiliki tanah sama sekali. Ya. Ini menggambarkan satu komunitas yang sudah berubah, ya, dari satu komunitas yang homogen yang bergerak ke komunitas yang sudah terdiferensiasi. Nah, ini disebut sebagai, kalau golongan Marxis misalnya mengatakan bahwa ini adalah masa transisi misalnya, karena nggak berhenti sampai di sini, ya. Proses-proses yang sama, proses-proses kekuatan pasar dan ekspansi dari kapitalisme ke desa-desa, ya, itu mengakibatkan kemudian terjadi proses polarisasi ini, ya, di mana kemudian petani-petani mulai dari yang kecil sekali dan buruh tani, ya, kemudian jatuh menjadi betul-betul golongan petani yang sama sekali nggak punya apa-apa lagi, tinggal tenaganya saja, menjual tenaga. Dan sebagian petani menengah dan kaya itu kemudian menjadi golongan petani borjuis, ya, petani kaya di desanya. Yang tadinya lapisannya banyak, ya, kemudian berkembang mengutup menjadi dua lapisan besar. Seperti itu, ya. Ini yang disebut sebagai proses polarisasi, ya, menjadi dua golongan besar, ya, mengutup menjadi dua golongan besar, ya, borjuis desa dan kaum pekerja desa, ya, proletariat desa. Dan dengan sendirinya kepentingan dari dua golongan ini berbeda, ya, yang seringkali disebut antagonistik. Ya.
petani kaya dengan sendirinya tujuannya menguasai lebih banyak lagi. Ya, menguasai tanah lebih banyak lagi, menguasai tenaga kerja lebih banyak lagi. Ya. Sebaliknya, golongan petani miskin dan buruh-buruh ini, buruh tani ini, pandangannya ke depan adalah sebetulnya bagaimana kita bisa mendapatkan tanah ya, untuk bisa hidup lebih baik. Dan keadaan ini di negara-negara dunia ketiga seperti kita ini akan membahayakan karena apa namanya, dengan struktur seperti ini, sumber daya pertanian di desa-desa tidak akan bisa dimanfaatkan secara sangat produktif, ya. Karena tanah yang terkonsentrasi ini itu menjadi barang spekulasi juga ya, oleh borjuis desa ini, ya, tidak dimanfaatkan secara intensif dan produktif. Berbeda di dalam masyarakat seperti ini, di mana tanah-tanah bisa dimanfaatkan dengan jauh lebih intensif. Ya, bayangkan petani kecil, dia akan konsentrasi untuk membuat tanahnya yang kecil itu menjadi sangat subur, ya, sangat berproduksi dengan banyak. Demikian juga petani menengah. Ya. Di sini petani-petaninya sudah menjadi demikian kaya sehingga menelantarkan tanah-tanah mereka juga mereka tidak pusing gitulah. Ya. Sumber income mereka banyak sekali di tempat lain juga. So ini yang kemudian menggerakkan pemerintah dalam keadaan seperti begini, menggerakkan pemerintah untuk melakukan kebijakan land reform, ya, di mana tanah-tanah dari borjuis desa ini kemudian dibeli oleh pemerintah dan didistribusikan kepada petani-petani gurem ini. Ya, itu yang disebut sebagai land reform. Hal lain juga yang terjadi, seandainya keadaan menjadi seperti ini, demokrasi nggak jalan. Karena semuanya dikuasai oleh petani kaya ini. Kehidupan sosial, kehidupan politik, semuanya dibeli oleh petani-petani ini. Sehingga semua kepentingan-kepentingan itu, atau semua program-program, semua kebijakan-kebijakan, itu kemudian dibajak oleh petani-petani kaya ini untuk kepentingan mereka tanpa adanya satu sistem yang lebih demokratis, karena semuanya sudah bisa dibeli oleh petani-petani kaya ini, karena mereka mempunyai kekuatan politik terlalu besar. Dan untuk membuat demokrasi berjalan, maka konsentrasi kekuasaan terlalu besar di golongan petani ini harus diperkecil. Ya. Caranya adalah membeli tanah-tanah mereka, ya, dan dibagikan kepada petani kecil. Terjadi keseimbangan lebih baik kemudian. Ya. Keseimbangan ekonomi, keseimbangan politik, dan sebagainya di level desa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bapak, saya izin memastikan. Ya. Siapa tadi? Silakan. Saya izin memastikan, Pak. Kalau di awal-awal kan Bapak tadi menampilkan macam-macam gambar dari petani, gambaran tentang petani. Ada yang petani sayur, petani nelayan juga gitu. Nah, ya. Dari pengertian diferensiasi kelas sendiri itu kan pengelompokan atas kepemilikan tanah. Nah, berarti tanah di sini itu bisa diartikan sawah, terus tambak ataupun ladang gitu ya, Pak? Apakah benar seperti itu? Betul sekali, betul sekali. Anda siapa namanya? Saya Janatul Ulia, Pak. Janatul. Iya. Iya, betul sekali. Bisa dilihat juga misalnya sebagai perahu misalnya, ya, di nelayan, ya. Karena itu merupakan modal yang sangat penting untuk membangun nafkah, ya. Ya, betul. Saya memang betul demikian. Ada lagi pertanyaan?
Izin bertanya. Bertanya. Ya. Siapa Anda? Salwa, Pak. Halo? Iya. Silakan. Apa suara saya masuk, Pak? Iya, Pak. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa diferensiasi kelas itu... Suaramu kecil sekali. Sorry. Oh ya, apa sekarang sudah jelas, Pak? Ya, lebih sedikit, jelas sedikit ya. Silakan. Ya, jadi kan tadi diferensiasi kelas itu udah dijelasin bahwa itu tuh pengelompokan petani ke dalam hierarki golongan berdasarkan status pemilikan tanah, Pak. Kemudian baru polarisasi kelas itu, dari diferensiasi kelas itu dikutupkan menjadi 2 bagian lagi. Nah, berarti kan proses itu tuh berurut dari proses diferensiasi, kemudian proses polarisasi. Namun, apakah mungkin proses diferensiasi dan proses polarisasi itu terjadi secara bersamaan, Pak? Terima kasih. Dia bisa berjalan bersamaan di dalam kasus land grab misalnya. Ya, misalnya saja di kebanyakan di masyarakat di luar Jawa misalnya ya, masyarakat kesukuan misalnya ya, yang memiliki tanah-tanah biasanya tanah-tanah komunal ya, yang bisa dipakai bergantian dan sebagainya oleh anggota masyarakatnya. Ya, tiba-tiba datang satu perusahaan ya, dengan izin izin dari pemerintah untuk membuka perkebunan di situ, ya, dan kemudian tanah-tanah itu diambil alih, penduduk mendapatkan ganti rugi, ya. Tiba-tiba saja jebret begitu ya, terjadi polarisasi. Ya. Jadi masyarakatnya belum sempat mengalami proses diferensiasi, tetapi sudah terpolarisasi karena masuknya perusahaan dengan demikian dahsyatnya ya di masyarakat tersebut. Nah, ini sering terjadi di masyarakat adat ya, di luar Jawa ya, di mana misalnya saja tanah dan hutan mereka kemudian dihaki oleh perusahaan-perusahaan besar untuk perkebunan, untuk HTI, hutan tanaman industri, ya, atau untuk HPH, pengelolaan kawasan hutan. Ya, ya itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Oke, Salwa, begitu kira-kira? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Apa saya boleh bertanya? Ya, silakan. Siapa Anda? Elda. Elda, Pak. Ya. Ya, jadi saya agak penasaran dan ingin memastikan pemahaman juga ya Pak. Jadi kan tadi kalau nggak salah karena ada 2 kutub ini yang menyebabkan ketimpangan cukup besar kan tadi kalau nggak salah sempat Bapak singgung bahwa pemerintah itu membeli tanah dari si kaum borjuis ini untuk dibagikan supaya lebih merata ke kaum-kaum yang petani lebih kecil gitu ya Pak. Nah, yang saya bingung ini di land reform ini berarti status kepemilikan tanah apakah menjadi milik pemerintah di mana menjadikan struktur agrarianya jadi struktur yang namanya sosialis gitu Pak, yang berarti hubungan antara pemerintah dan petani kecil ini jadi kayak pemerintah jadi ketuanya dan petani-petani jadi anggotanya, sehingga jatuhnya menurut saya di secara kelas sosial berarti petaninya masih dalam kelas yang rendah gitu Pak, walaupun dia sudah menggarap lahan yang lebih besar tetapi masih milik pemerintah. Itu kira-kira gimana ya Pak? Terima kasih. Ya, ini terima kasih Elda, bagus sekali pertanyaannya. Itu yang membedakan antara sistem sosialis dengan sistem non sosialis. Ya, di sistem sosialis pemerintah mengambil alih tanah-tanah dari petani kaya, ya, petani-petani sangat kaya, dan itu kemudian dijadikan tanah negara di mana petani-petani menjadi bagiannya lah, semacam kooperasi gitu, kira-kira kooperasi besar gitu ya. Nah, itu di sistem sosialis. Tapi di sistem non sosialis seperti Indonesia misalnya,
Itu land reform pernah terjadi di tahun 65. Ya, sekarang nanti Anda di kuliah-kuliah selanjutnya akan diterangkan mengenai hal ini. Anda bisa tanya kembali ya. Tapi di sistem kita tidak demikian. Jadi pemerintah membeli tanah-tanah kelebihan yang terlalu luas ya dari petani kaya dan kemudian dijual kepada petani miskin dengan kredit. Ya, dengan kredit jangka panjang. Jadi petani-petani miskin ini bisa mencicil sedikit demi sedikit ya, untuk tanahnya. Untuk tanah yang dijual oleh pemerintah. Dengan subsidi. Dengan artinya umumnya yang harga yang diterapkan pemerintah kepada petani kecil itu bukan harga pasar, tetapi harga yang lebih rendah gitu kira-kira. Jadi kalau enggak, si petaninya enggak akan bisa melunasi ya. Gitu kira-kira. Ya. Nah itu yang disebut sebagai land reform. Ya. Dan si petani kaya tidak bisa menolak. Dia diharuskan menjual. Dipaksa menjual dengan harga yang ditentukan pemerintah. Ya, tetapi supaya tidak terjadi kekacauan, biasanya harganya harga pasar. Ya. Dan tanah yang dibeli dari petani kaya itu adalah tanah-tanah kelebihan. Karena umumnya kemudian pemerintah menentukan. Di dalam sistem, di dalam kondisi di mana tanah sedikit dan penduduk banyak, ya, maka orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 10 hektar misalnya. Semua pemilikan di atas 10 hektar itu kemudian dibeli oleh pemerintah, dibagikan pada petani miskin. Kayak gitu, ya seperti itu. Oke. Bapak izin mau bertanya. Ya, silakan. Siapa Anda? Bisa, Pak. Siapa Anda? Dita. Ita. Dita. Dita. Iya, Pak. Ya, silakan Dita. Nah, jadi kan kalau nggak salah yang saya pahami mengenai diferensiasi kelas itu kan berdasarkan kepemilikan dan luas tanah yang dimiliki oleh petani. Nah, jika petaninya itu merupakan masyarakat transmigran gitu, Pak, kan mereka mendapatkan luas tanah yang sama nih dari pemerintah. Apakah mereka dapat digolongkan sebagai masyarakat petani yang homogen, Pak? Begini, seandainya, tapi ini subjek sebetulnya dari kuliah-kuliah yang mendatang, ya bukan subjek saya ini ya. Anda akan diterangkan hal ini di kuliah-kuliah mendatang. Seandainya pemerintah melakukan land reform atau yang sekarang sering disebut sebagai reforma agraria, ya, maka memang masyarakat desa itu berkurang diferensiasinya, berkurang perbedaannya satu dengan lain, menjadi ke arah lebih homogen. Tapi dengan sendirinya tidak homogen betul. Ya, karena land reform itu dilakukan dengan membeli tanah-tanah kelebihan dari petani kaya. Ya, jadi struktur yang awal sebetulnya tidak berubah. Hanya perbedaannya menjadi lebih kecil. Perbedaan antara petani miskin dengan petani menengah dengan petani kaya itu diperkecil perbedaan-perbedaannya. Dan itu akan menguntungkan karena demokrasi bisa lebih jalan di dalam masyarakat di mana perbedaan tidak terlalu besar. Dan juga tanah akan, asumsinya, tanah akan digunakan dengan lebih intensif ya, dibanding dengan kalau tanah-tanah dikonsentrasikan kepada petani-petani kaya. Terkonsentrasi di tangan petani kaya. Kira-kira begitu? Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Jadi ini proses diferensiasi dan proses polarisasi ya. Dan umumnya di Indonesia sekarang kita ya lebih di dalam kondisi diferensiasi ya, belum sampai terjadi polarisasi seperti ini ya. Oke. Nah, di sini adalah contoh dari diferensiasi sosial yang ada di desa-desa di Indonesia. Ya, ini karena ini hasil sensus pertanian tahun 2013. Dan seperti Anda lihat di sini, ada perbedaan-perbedaan di dalam petani di desa. Ya,
Di sini misalnya di bagian kiri sama sekali di bagian tabel diperlihatkan kelompok-kelompok atau golongan luas tanah, ya. Yang pertama lebih kecil dari 0,1 hektar, ya. 0,1 hektar itu cuma 1.000 meter, ya. Kemudian 0,1 sampai 0,2, terus 0,2 sampai 0,5 hektar, 0,5 hektar sampai 1 hektar sampai 2 hektar, 2 sampai 3 hektar, dan lebih besar dari 3 hektar. Dan kemudian kita lihat di sini perbedaan antara statistik tahun 2003 ya, dengan tahun 2013. So, di sini kita lihat kelas-kelas petani, ya, dari mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya. Ya. Jadi ini adalah diferensiasi sosial atau diferensiasi kelas yang ada di desa. Nah, sekarang kita lihat ya seberapa diferensiasi itu, ketimpangan di dalam diferensiasi itu. Ya, kita lihat di sini misalnya tahun 2013 ya, petani sampai dengan setengah hektar ya, itu merupakan 55% dari petani di desa. 56% bahkan. Jadi bayangkan. Dan setengahnya itu merupakan petani yang sangat miskin. Setengahnya. Ini separuh-separuh nih. Petani gurem dan petani yang sangat miskin, hampir tidak punya tanah. Cuma mungkin rumahnya aja udah habis di situ ya. Nah, kemudian di pihak lain kita lihat ada petani-petani yang lebih menengah di sini, ya, petani lemah, dan kemudian petani besar. Anda perhatikan di sini bahwa petani antara 2 hektar sampai lebih dari 3 hektar itu merupakan hanya 12% dari petani di desa. Jadi Anda lihat, tetapi mereka yang 12% ini mungkin menguasai lebih dari separuh tanah pertanian. Sedangkan yang 56% ini mungkin menguasai hanya kurang dari separuh dari tanah pertanian di desa itu. Inilah apa namanya derajat ketimpangan yang ada. Dan seringkali kemudian gambarkan dalam Gini rasio, ya, itu nanti di perkuliahan yang berikutnya itu mungkin Anda akan dibahas. Oke, jadi kita lihat di sini ketimpangan yang ada, ya. 55% miskin sekali dan 12% ini termasuk yang kaya, ya. Oke, dan ada satu dimensi lain yang menarik di sini. Coba Anda lihat, dari 2003 sampai 2013, terjadi penurunan jumlah petani miskin. Penurunan jumlah petani miskin. Hampir di semua lini. Ya, di semua golongan. Lihat. Ini tercermin di dalam persentase di sini, perubahan. Ini semua minus-minus nih, yang coba lihat. Ya. Tapi sekarang kemana petani-petani ini? Saya ragu sekali ya, bahwa petani-petani yang miskin ini kemudian menjadi petani kaya. Misalnya di sini plus. Kalau dalam jumlah ini besar sekali. Besar sekali. Misalnya petani yang paling miskin, dia berkurang 5 juta keluarga di dalam 10 tahun. 5 juta kakak, petani yang paling miskin. Kemana mereka larinya? Petani-petani yang lain masih lumayan lah. Ya. Kurangnya tuh 52.000 kakak. Ya, kalau satu kakak itu 5 orang, maka kalikan saja. Ya, ini kira-kira seberapa juta. Nah, tetapi ini kalau satu keluarga 5 orang, ya, ini 25 juta sendiri. Kemana perginya dia? Ini artinya mereka terlempar dari sektor pertanian dan kita nggak tahu kemana. Mungkin sebagian ke kota-kota menjadi apa namanya sektor-sektor informal, buruh-buruh kasar,
kuli-kuli, ya, tukang beca. Ya, tukang beca cuman bukan yang memiliki becanya, ya, tapi yang mengayuh saja. Ya. Minta-minta pemulung, ya. Atau kemudian keluar Jawa, kalau ini di Jawa misalnya, bekerja di perkebunan-perkebunan, atau menjadi pekerja-pekerja ilegal di Malaysia misalnya. Jadi menyedihkan sekali, ya, nasib ini besar sekali. Sebaliknya kita lihat di sini bahwa yang bertambah itu ada dua golongan, ya. Golongan ini, golongan 1 sampai 2 hektar ini, ya, dia mungkin datang dari golongan yang di border ini, ya. Dia berkurang, mungkin dia nyebrang ke sini, ya. Atau sebagian lagi nyebrang ke sebelah sana, ya. Sebagian menjadi bertambah miskin, sebagian kemudian berhasil menjadi lebih kaya misalnya. Tetapi yang menonjol sekali, bertambah besar dengan jumlah yang secara proporsional besar sekali, itu adalah petani yang paling kaya. Golongan petani kaya itu tumbuh 22%, ya, lebih 23%. Dan dia bisa tumbuh karena dua hal. Mereka membeli tanah-tanah dari petani-petani yang keluar dari sektor pertanian, ya, atau dia menginvestasikan modalnya di kegiatan-kegiatan non-pertanian. Tapi ini adalah gambaran desa Indonesia. Ini gambaran desa Indonesia. Ini, terutama ini, kita lihat ini, ya. Ini menarik. Kalau jurang ini terus bertambah, karena ini berkurang terus, yang miskin berkurang terus, dan yang kaya bertambah terus, ya, maka ada dua hal. Kalau di luar sektor pertanian tidak terbentuk lapangan kerja lain, misalnya di bidang jasa dan industri, ya, maka mereka menjadi pengangguran semuanya, 1,5 pengangguran, ya. Dan di desa-desa tersisa kemudian petani-petani yang kaya saja, ya. Itu tidak sehat untuk ekonomi Indonesia, ya, karena sektor industri tidak terbangun dan banyak sekali golongan yang menganggur. Di lain pihak kemudian ada golongan-golongan yang sangat berkuasa di desa-desa, ya. Dan juga secara politik juga tidak sehat, karena demokrasi terancam. Kalau perbedaan terlalu besar, maka demokrasi nggak jalan, karena ada satu pihak yang menguasai segala-galanya dan ada pihak lain yang tidak menguasai apa-apa. Di dalam keadaan seperti gini, maka pemerintah harus berpikir keras untuk memberikan ruang lebih besar, ya, pada petani-petani. Undang-undangnya ada, ya, misalnya ada undang-undang tanah pertanian pangan berkelanjutan. Itu undang-undang yang mau mempertahankan tanah-tanah pertanian pangan, yaitu biasanya petani-petani smallholder, ya, agar tidak berubah, agar tidak dikonversi menjadi tanah-tanah lain, kegunaan lain. Ya. Tapi undang-undang itu nggak jalan karena tidak ada aturan-aturan bawahannya yang mengatur bagaimana undang-undang itu harus diterapkan. Oke, tadi itu dibicarakan di kuliah-kuliah lebih lanjut. Ya. Ya, ada pertanyaan di sini? Kalau nggak, kita beralih pada bagian yang terakhir dari perkuliahan kita. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Lila izin bertanya. Kan tadi, ya, tadi di slide sebelumnya Bapak menyatakan bahwa para petani itu yang tergolong peasant itu bisa, kalau yang tidak memiliki tanah, bisa saja dia menjadi buruh tani di golongan corporate farmer atau entrepreneur farmer. Nah, kalau menurut Bapak dalam tabel diferensiasi kelas ini, yang golongan luas lahan petaninya kecil, untuk perubahan absolut yang sangat besar ini, apakah para petani tersebut tidak termasuk ke dalam diferensiasi kelas petani yang jumlah absolutnya sangat besar itu, Pak? Makanya di statistika tahun 2013, yang jumlah sebanyak 5 juta ini, dia sudah tergolong bukan sebagai petani lagi.
Gitu aja. Ya, yang kita curigai adalah bahwa golongan ini, golongan yang sangat miskin ini di desa-desa ini, tanahnya kecil sekali, sebagian itu terlempar dari sektor pertanian. Coba Anda lihat ya, dari golongan 2 dan 3 ini, ya, mereka berkurang tidak terlalu banyak, ya, minus 1,5 sampai 1,2%, ya. Tetapi golongan yang miskin sekali, dia kemudian berkurang dengan 5 juta. Kita sukar membayangkan bahwa golongan yang miskin ini kemudian masuk ke golongan lain di desa ini. Ya. Mereka sudah terlalu miskin sebetulnya. Kalau mereka berkurang sebagai petani, ya, atau mereka menjadi buruh tani memang, ya, golongan buruh tani yang menjadi lebih besar di desa itu, atau mereka kemudian terlempar keluar desa, ya, karena di desa tidak ada lagi sumber nafkah. Ya. Mereka menjadi buruh tenaga kerja murah di luar desa, di luar sektor pertanian, atau masuk ke sektor informal. Tapi sebagian pasti masuk sebagai buruh tani di desa. Buruh tani di desa. Tetapi dengan mekanisasi pertanian lebih jauh, mungkin mereka kemudian sebagai buruh juga tidak terlalu laku. Ya, mereka kemudian harus mencari sumber-sumber pendapatan yang lain di luar sektor pertanian. Kira-kira seperti itu. Dan jumlahnya itu 5 juta rumah tangga, itu nggak kecil. 55, artinya sekitar 25 juta orang. Oke. Tapi ini, 2 angka ini jadinya, yang satu berkurang 53% di golongan yang miskin ini, dan di golongan yang kaya bertambah 22%, ini sedikit banyak ada tendensa ke arah polarisasi. Mungkin belum polarisasi ya, tetapi kalau tidak ada lapangan-lapangan kerja baru yang diintrodusir, ya, ini bisa menjadi semacam proses polarisasi, ya. Gitu, Lila. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita beranjak ke bagian terakhir dari kuliah ini mengenai komersialisasi pertanian, rasionalisasi, dan strategi rumah tangga. Jadi ada 2 slide di sini, ya. Yang di sini adalah proses diferensiasi sosial itu, ya. Ini agak kompleks sebetulnya. Yang terutama digerakkan, ya, oleh perubahan teknologi pertanian dengan masuknya revolusi hijau akhir tahun 60-an lah gitu kira-kira, ya. Kemudian juga liberalisasi dan komersialisasi pertanian. Jadi pertanian terus bertambah terintegrasi ke dalam ekonomi lebih luas, ya. Yang sangat liberal sifatnya, karena pemerintah tidak menjalankan land reform misalnya, ya. Aturan-aturan mengenai hubungan kerja tidak boleh terlalu mengeksploitasi yang kecil dan sebagainya itu tidak berlaku, tidak ada yang menerapkan dan tidak ada juga yang mengkontrol, ya. Jadi sangat liberal sebetulnya, ya. Dan juga oleh peningkatan jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk meningkat terus, ya, juga terutama di desa-desa malah lebih tinggi daripada di kota, ya, sehingga tekanan atas tanah bertambah, ya. Orang yang punya tanah, dia akan kemudian membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anaknya yang bertambah banyak. Artinya tanah-tanah itu terfragmentasi menjadi kapling-kapling yang bertambah lama, bertambah kecil. Artinya itu kemudian sistem pertanian yang tidak sehat karena terlalu kecil tanah-tanahnya. Dan itu rentan untuk gagal dan dijual kepada petani-petani yang lebih besar. Ya. Tetapi yang penting adalah sebetulnya yang
sangat penting adalah perubahan teknologi ini. Ya. Teknologi ini menuntut input-input pertanian yang mahal, ya, karena input pertanian seperti pestisida, pupuk itu dasarnya minyak, ya. Dan dia harganya ikut dengan naik turunnya harga minyak. Selagi hasil pertanian itu selalu ditekan. Jadi kalau panen harganya malah jatuh, ya, karena terlalu banyak produk dan permainan dari para calo-calo, ya. Kemudian juga selain input pertanian yang mahal ini, benih-benih sekarang ini dalam sistem pertanian yang baru ini tidak lagi diproduksi oleh petani sendiri, tetapi harus dibeli. Karena benih-benih itu tidak bisa ditanam terus-menerus seperti benih-benih pada masa lalu. Ya, dia harus kemudian dibeli baru. Kalau ditanam 2 kali mungkin masih bisa, tetapi hasilnya berkurang, dalam 3 kali udah lebih berkurang lagi. Ya, kemudian dia tidak bisa lagi digunakan. Ya. Jadi petani sangat tergantung benih dari toko, ya, yang diproduksi oleh industri-industri benih raksasa di dunia ini. Ya. Dan ada mekanisasi pertanian juga. Ya. Karena pertaniannya menjadi sangat cepat. Kalau dulu pertaniannya panennya 1 kali setahun, sekarang 3 kali setahun. Artinya semua pekerjaan harus dilakukan dengan cepat. Dan ini mengakibatkan bahwa kerbau misalnya, sapi, itu tidak laku lagi karena terlalu lambat. Jadi petani diharuskan mekanisasi karena jalannya pertanian menjadi jauh lebih cepat. Dan karena pertanian ini menjadi lebih mahal dan menjadi sangat komersial juga, maka petani-petani kecil banyak yang gagal kemudian atau tidak bisa ikut dengan perkembangan ini, dan tanah-tanahnya beralih kepada petani-petani besar, ya, sehingga terjadi konsentrasi pemilikan tanah yang lebih besar di desa itu dari masa sebelumnya. Ya. Tapi selain itu, karena pertanian menjadi lebih komersial, maka juga karena pemilik tanah itu harus mengeluarkan uang banyak, ya, untuk input-input pertanian dan sebagainya, ya. Dan dia harus menjual itu ke pasar, ya. Maka dia menjadi lebih perhitungan. Orang yang memanage tanahnya dengan perhitungan yang lebih ketat, ya. Dan ini menyebabkan kemudian rasionalisasi hubungan produksi. Artinya apa? Artinya orang lebih berperhitungan. Ya. Kalau dulu ada tetangga yang mau mau nyewa tanahnya atau menggarap tanahnya, ya, dia bisa kasih aja begitu aja karena dia sendiri misalnya tidak garap karena terlalu luas tanahnya dan sebagainya. Sekarang nggak bisa begitu lagi. Dia harus bayar. Kalau perlu dia harus memperlihatkan itikat baik dengan bekerja dulu tanpa dibayar supaya dia bisa mendapat hak untuk menggarap sebagian dari tanah petani kaya itu. Hubungan-hubungan menjadi lebih rasional, lebih komersial sifatnya. Nah, ini bisa kita sebut sebagai erosi kelembagaan yang berbasis moral. Kalau dulu petani-petani itu masih mau saling tolong-menolong, ya, tidak terlalu perhitungan, ya, tidak terlalu istilahnya tuh ada tidak terlalu saklek. Sekarang seorang suka pakai gituan, ya, tidak terlalu saklek. Sekarang dia harus saklek karena pertaniannya komersial sekali. Ya. Nah, sebagian daripada erosi kelembagaan berbasis moral tadi, misalnya membantu yang tidak terlalu laku lagi di desa, begitu, ya, itu adalah munculnya kelembagaan yang disebut sebagai exclusionary labor arrangement. Ya. Artinya aturan-aturan kerja, hubungan-hubungan kerja yang eksklusionari. Artinya hubungan-hubungan kerja yang bisa mengeksklusi orang-orang tertentu, ya, atau terbatas, ya, dibatasi untuk orang-orang tertentu.
contohnya adalah misalnya begini. Pada masa lalu, ya, di masyarakat petani di Indonesia pada masa lalu di tahun 60-an, ya, tahun 50-an, kalau seorang petani itu panen, maka sawahnya itu terbuka bagi siapa saja yang mau panen. Dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada pemilik tanah, dan kemudian si pemilik itu menentukan kemudian berapa bagian dari si pemanen itu, ya. Itu semacam bagi hasil begitu, ya. Yang manen dapat misalnya 1/3, yang memiliki tanah dapat 2/3 misalnya, seperti itu, ya. Tapi Anda kemudian bisa lihat kalau panen sudah mau dekat, itu orang-orang yang tidak punya tanah, petani-petani yang sangat miskin, itu pada berkumpul di sekitar sawah-sawah yang mau dipanen. Mereka mereka nginep di situ, bikin tenda-tenda kecil, ya, menunggu saat di mana pemilik tanah itu bilang, oke, panen boleh dilakukan. Kemudian mereka masuk ke sawah, memotong padi-padi itu dan menyerahkan ke pemilik tanah itu, dan mereka mendapat sebagian. Terus mereka pindah lagi ke sawah yang lain. Begitulah kerja orang miskin, ya, petani miskin pada saat itu. Sekarang tidak begitu lagi. Di dalam alam yang petani bertambah komersial itu, panen itu harus dilakukan dengan cepat, ya. Dan karena padi yang ditanam itu padi-padi baru yang cepat sekali tumbuhnya, yang pendek gitu, ya, maka dia juga dipanen dengan cara lain, ya, dengan sabit misalnya. Dan itu kemudian biasanya diborongkan kepada pemanen profesional, ya. Dan umumnya laki-laki karena menggunakan sabit, ya. Jadi untuk banyak orang kemudian panen tidak lagi menjadi lapangan nafkah. Demikian juga dengan hubungan-hubungan kerja yang lain, ya, yang menjadi lebih komersial, lebih rasional dibandingkan dengan dulu. Dan hubungan-hubungan ini, hubungan-hubungan yang baru yang lebih rasional ini selalu merugikan golongan yang miskin. Ya. Karena golongan yang kaya kemudian yang lebih menetapkan harga, lebih menetapkan upah, yang lebih menetapkan syarat-syarat misalnya. Ya. Dan syarat-syarat itu bertambah lama, bertambah ketat, karena pertaniannya bertambah komersial. Dia harus perhitungan, dia harus saklek, nggak bisa lagi dengan gaya lama, ya, yang berbasiskan moral, saling memberi dan sebagainya. Nah, di dalam sistem ini, maka yang dirugikan biasanya adalah petani-petani yang lebih miskin. Jadi di sini kita lihat perkembangan atau proses dari diferensiasi kelas itu dan tumbuhnya rasionalisasi hubungan produksi di dalam sistem pertanian sekarang. Ini masih bergerak di sistem pertanian skala kecil, ya, bukan pertanian entrepreneurial ataupun korporasi. Ini adalah di arena pertanian skala kecil. Nah, di atas ini Anda lihat satu kotak ini adalah pada awalnya ketika Revolusi Hijau itu dilansirkan, ya, itu di awal-awal Orde Baru, di mana kemudian karena Orde Baru menguasai pemerintahan, ya, dan mereka menerapkan satu sistem yang otoritarian, ya, di mana petani-petani sama sekali tidak bisa menolak atau tidak punya kuasa untuk bernego sama sekali, ya, karena semua diatur oleh pemerintah secara otoritarian. Ya. Dan naiknya Orde Baru itu juga ditandai oleh dihapusnya organisasi-organisasi yang mewakili kepentingan-kepentingan rakyat kecil. Ya. Koperasi-koperasi rakyat yang mandiri pun dihapus oleh pemerintah. Ya. Sehingga penerapan sistem-sistem ini itu bisa berjalan dengan lancar, ya, karena ditekan secara otoritarian, ya, dengan merugikan golongan-golongan petani kecil yang jumlahnya mayoritas dengan sendirinya. Tetapi
yang menjadi tujuan dari pemerintah saat itu adalah produksi pangan yang meningkat. Itu yang ditekankan. Nah, ini terjadi di seluruh dunia sebetulnya, bukan khas Indonesia. Revolusi hijau itu ditemukan pada masa-masa itu, pada masa akhir pada akhir tahun 60-an dan 70-an, awal 70-an ya. Saat itu kemudian di seluruh dunia sistem pertanian baru ini diterapkan karena meningkatkan produktivitas tinggi sekali. Dengan konsekuensi yang sama juga seperti di Indonesia, ya. Diferensiasi kelas, ya, dan rasionalisasi hubungan produksi, ya, yang merugikan perempuan petani dan petani-petani yang lebih miskin. Oke, ya, ini sedikit banyak mengulang sebetulnya apa yang dikemukakan di atas. Oke, saya beralih ke slide terakhir, kemudian kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan ya, supaya nggak ketinggalan. Nah, di sini kita lihat satu matriks ya, yang memperlihatkan strategi rumah tangga dari berbagai golongan petani menurut luas tanah yang dimiliki. Ya. Jadi di sebelah kiri kita lihat ada petani landless, petani gurem, petani menengah, petani kaya, ya. Dan kita melihat strategi nafkah mereka itu seperti apa. Ya. Coba kita lihat petani landless, ya. Dia nggak punya tanah, jadi dia nafkahnya dari menjual tenaga kerjanya, ya. Jadi dari tenaga kerja, tetapi itu juga hanya sebagian saja, ya, karena di desa tenaga kerja itu musiman. Di mana ada pekerjaan pertanian, ya di situ ada pekerjaan untuk kaum buruh petani. Ya. Tapi kalau musimnya sedang menunggu padi panen misalnya saja, yang nggak ada pekerjaan. Di luar Jawa misalnya saja kalau musim hujan, maka karet misalnya tidak menghasilkan banyak misalnya saja, ya. Dan harus menunggu. Ya. Artinya tidak banyak pekerja yang akan diambil. Kebun-kebun kopi misalnya, pada saat dia masih hijau, maka nggak ada pekerja yang dia perlukan. Ya, pekerjaan diperlukan pada saat memanen kopi-kopi itu misalnya saja. Ya, jadi tenaga kerja tidak dibutuhkan. Jadi petani landless ini dihadapi oleh lapangan kerja yang sifatnya musiman. Ya. Di musim-musim di mana tidak ada kerja di sektor pertanian, dia harus cari di tempat non pertanian. Ya, dia mesti minta-minta di kota, dia menjadi pemulung di kota, dia menjadi tukang es podeng di kota, atau jadi tukang bawa gerobak mie tek-tek itu, ya, mie Jawa itu misalnya saja, macam-macam. Atau jadi buruh galian, menggali-gali kabel-kabel misalnya di kota, ya. Kuli-kuli seperti itu, dan hasilnya hanya cukup dimakan aja. Petani gurem hampir sama, ya. Dia masih ada hasil padi dari tanahnya, tapi hanya untuk makanan sendiri. Tapi itu pun nggak cukup, ya, untuk sepanjang tahun. Dia harus menjual tenaganya juga, ya. Tapi seperti pada petani landless, ya, tergantung musiman. Dia harus mencari juga di sektor non pertanian. Terus kita lihat di sini, ya, bagi petani landless dan gurem, ragam nafkah itu banyak sekali sumbernya. Ya, jadi mereka adalah petani-petani dengan nafkah ganda. Ya. Nafkah ganda artinya nafkah yang banyak, tidak bisa bertumpu pada pertanian saja. Dan kebanyakan petani di Indonesia sekarang ini sistem nafkahnya seperti itu. Tidak ada yang hanya berbasiskan pertanian. Ya. Dia merambah kemana-mana, bahkan pergi ke luar negeri sekarang, ya, ke Malaysia jadi buruh perkebunan, atau ke Saudi Arabia, atau ke Timur Tengah yang lain. Nah, bagi petani landless dan gurem ini, strategi rumah tangganya itu nggak lain daripada survival, ya, supaya hidup aja, udah terima kasih, itu kira-kira. Ya. Dengan
mengejar lapangan pekerjaan ke sana kemari, tergantung musim, tergantung macam-macam. Nah, petani menengah lumayan, dia masih punya tanah. Hasil tanahnya, hasil pertaniannya bisa dimakan sendiri, cukup banyak, dan sebagian dijual ya, untuk kebutuhan yang lain. Ya. Tapi itu pun dengan sendirinya tidak mencukupi betul-betul, ya. Sehingga banyak juga kemudian merambah ke non pertanian dalam bentuk mereka punya lebih banyak modal, ya, walaupun tipis sekali, bisa bikin warung, ya, misalnya saja, atau bisa bikin produk-produk skala kecil rumah tangga, ya, industri rumah tangga kecil, ya, untuk mendukung kebutuhan rumah tangganya, ya. Dan strategi mereka ya mempertahankan apa yang ada aja, gitu kira-kira. Bila keadaan menguntungkan, mereka bisa menjadi petani kaya. Atau dalam keadaan yang sulit, mereka bisa melorot menjadi petani gurem, gitu. Dan usahanya adalah mempertahankan apa yang ada. Nah, petani kaya lain lagi. Petani kaya dia mempunyai modal dari hasil pertanian yang cukup banyak untuk diinvestasi ke usaha-usaha non pertanian, yang kemudian menjadi motor pendapatan yang jauh lebih besar daripada sektor pertaniannya yang dia miliki. Jadi dia income-nya lebih banyak kemudian datang dari non pertanian daripada dari pertanian. Tapi modal utamanya dengan sendirinya tanah-tanah mereka dia yang luas. Nah, non pertanian ini kemudian bisa berupa misalnya toko-toko kecil di desa, atau penggilingan padi, atau dia menjadi rentenir, ya, meminjamkan uang kepada petani-petani menengah, petani gurem, ya, yang seringkali tidak bisa mengembalikan hutangnya, dengan akibat kemudian mereka harus menjual tanahnya petani kaya, menjadi lebih luas lagi tanahnya, dan tanah ini kemudian disewakan kepada petani-petani menengah atau petani gurem kembali. So petani kaya ini dia malah bisa berekspansi dengan menginvestasikan modalnya yang berlebih itu ke non pertanian, terutama ke situ. Sehingga secara umum strategi rumah tangganya disebut sebagai accumulation strategi, ya, strategi untuk berakumulasi terus-menerus. Dan untuk ini dia mempunyai banyak arena, ya. Bisa di pertanian, bisa di non pertanian. Ya, non pertanian itu bisa macam-macam, industri, perdagangan, meminjamkan uang, ya, kepada jadi menjadi apa namanya lembaga keuangan informal dan sebagainya, ya. Ini yang membedakan apa namanya strategi rumah tangga antar golongan-golongan petani. Oke, saya sampaikan di situ. Ini dengan sendirinya semuanya ini Anda harus lihat persentase ya, dan sangat kasar. Kita tidak bicara dengan angka-angka, tapi angka-angka bisa Anda peroleh kalau melihat literatur yang digunakan. Baik, saya hentikan di sini. Kita juga sudah lewat 15 menit rupanya. Kalau ada masih pertanyaan, saya nggak bisa membuka pertanyaan lagi karena waktu sudah lewat, ya. Tapi kalau ada pertanyaan, silahkan kemukakan lewat WA, ya, di WA saja, ya. Kita punya WA untuk kajak, ya. Oke, kira-kira Anda bisa mengerti subjek yang diberikan? Bisa, ya? Oke, good. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mungkin kita bertemu di lain waktu, tetapi kalau ada hal-hal Anda bisa sampaikan ke WA. Terima kasih banyak. Sekali lagi, saya akan meninggalkan ruang ini. Sampai berjumpa lagi, dan semoga semuanya tetap sehat. Terima kasih.